Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12 IPS. Dalam video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan bagaimana membuat jurnal umum sebagai langkah pertama pada tahap pencatatan dalam siklus akuntansi. Kompetensi dasar pengetahuan tercakup dalam KD 3.3. Menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar untuk keterampilan tercakup dalam KD 4.3. Menyimak video ini, diharapkan Ananda semua dapat mengetahui tujuan pembelajaran. 1. Memahami aturan debit dan kredit dan aturan saldo normal. Kedua, mendeskripsikan penggolongan akun. Ketiga, menganalisis bukti transaksi sebelum mencatat pada jurnal umum. Sekarang kita coba cari tahu apa yang dimaksud dengan jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Setelah dianalisis, transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Hasil analisis berkaitan dengan dua akun, yaitu akun yang dicatat di sisi debit dan akun yang dicatat di sisi kredit. Pada jurnal dicatat pula nilai transaksi dan keterangan singkat tentang transaksi. Sebelum mempelajari bagaimana cara mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, terlebih dahulu Ananda harus memahami aturan pendebitan dan pengkreditan serta saldo normal yang digunakan sebagai pedoman dalam pencatatan akun. Ya, di sini terlihat ada akun harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Saldo normal harta adalah di sisi debit. Ketika ada penambahan, kita mencatat di sisi debit, dan ketika ada penurunan, ya dicatat di sisi kredit. Ya, begitu juga dengan kewajiban. Saldo normalnya adalah kredit, ya. Ketika ada penambahan, kita catat di sisi kredit, dan ketika ada penurunan, kita catat di sisi debit. Begitupun modal, pendapatan, dan beban. Jika kita amati, ya, saldo normal tidak berubah ketika ada penambahan masing-masing akun ini. Tapi sebaliknya, ketika ada penurunan akan berubah. Coba kita lihat ya, saldo normal harta tadi kan debit, ya. Ketika ada penurunan berubah menjadi kredit. Ya, kewajiban saldo normalnya kredit. Ketika ada penurunan, maka kita harus mencatat di sisi debit. Begitupun dengan modal. Modal sisi normal, saldo normalnya di sisi kredit. Ketika ada penurunan, kita harus catat di sisi debit. Begitupun pendapatan dan beban. Ya, berikut ada sebuah perusahaan atau usaha bengkel servis dengan nama Permata Servis. Kita diminta untuk membuat jurnal umumnya. Ya, di sini ada 13 transaksi. Ya, setiap transaksi ini kita akan susun dalam jurnal umumnya. Ya, mari kita lihat. Ya, pada tanggal 2, Tuan Dadang menanamkan uang pribadinya 2.500.000 dan peralatan senilai 500.000 untuk memulai usahanya. Ya, berarti ini ada penambahan kas sejumlah 2.500.000 dan juga ada penambahan peralatan sejumlah 500.000. Dan karena ini ada penambahan kas, berarti otomatis modal kita juga akan bertambah. Bagaimana cara kita memasukkannya ke jurnal umum? Berikut kita lihat ya. Ya, diberi nama dulu di atasnya Permata Servis, ya, diberi keterangan jurnal umum dan periodenya Januari 2020. Ya, di sini ada tanggal, ada akun atau keterangan, ada referensi, keterangan debit dan kredit. Ya, kita akan mulai mencatat tadi transaksi tanggal 2. Ya, tadi
kasnya bertambah sejumlah 2.500.000. Ya, peralatan juga bertambah sejumlah 500.000. Ya, modal juga akan bertambah sejumlah 3 juta rupiah. Ya, di sini kita lihat ya tadi karena ada penambahan kas berarti dicatat di saldo debit. Ada penambahan peralatan juga dicatat di saldo debit. Karena saldo normal kas dan peralatan ini adalah di sisi debit. Ya, dan ini modal, saldo normalnya kredit karena ada penambahan sejumlah 3 juta rupiah, berarti kita juga harus mencatatnya di sisi kredit. Berikutnya ada transaksi di tanggal 4 dibeli perlengkapan secara tunai seharga Rp150.000. Dibeli tunai, artinya kita akan mengeluarkan uang kas ya sejumlah 150.000. Otomatis kas kita berkurang sejumlah 150.000. Nah, bagaimana dengan perlengkapan? Perlengkapan akan bertambah sebanyak 150.000. Bagaimana cara mencatatnya di jurnal umum? Karena kas ini adalah saldo normalnya di debit karena tadi berkurang karena kita harus membayar perlengkapan, maka kas sekarang kita catat di sebelah kredit dan perlengkapan saldo normalnya di sebelah debit karena ada pertambahan perlengkapan, kita catat juga di sebelah debit. Yuk kita lihat bagaimana. Ya, tanggal 4 ya. Jadi perlengkapan bertambah karena kita membeli perlengkapan. Sejumlah berapa? Rp150.000 ya. Bagaimana dengan kas? Ya, saldo normal kas memang debit, tapi karena kas berkurang kita akan mencatatnya di sisi kredit sejumlah Rp150.000. Berikutnya, transaksi tanggal 5, diterima pendapatan jasa servis sebesar 200.000 dari Tuan Ali. Ya, karena kita akan memberikan servis, kita terima jasa servis ya. Otomatis kas kita akan bertambah sejumlah 200.000. Di mana kita akan mencatatnya? Ya karena ada penambahan berarti kita tetap mencatatnya sesuai dengan saldo normalnya yaitu di sisi debit. Bagaimana dengan pendapatan? Pendapatan saldo normalnya adalah di sebelah kredit. Karena ada penambahan pendapatan, kita juga akan menampilkan atau mencatatnya di sisi kredit. Ya, transaksi tanggal 5 ya, kas bertambah sejumlah Rp200.000 karena menerima pendapatan ya. Dan pendapatan jasa ya kita akan catat Rp200.000 di sisi kredit karena pendapatan sisi normalnya, saldo normalnya berada di sisi kredit karena ada penambahan, jadi kita catat di sisi kredit. Ya, selanjutnya tanggal 9 diberi peralatan dari toko mandiri seharga Rp150.000. Uang dibayar per kas Rp80.000 dan sisanya akan dibayar kemudian. Mungkin keuangannya sedang kurang ya, sehingga dibayar hanya Rp80.000. Sisanya bagaimana? Ya, sisanya berarti utang usaha. Ya, peralatan otomatis akan bertambah sejumlah Rp150.000. Di sisi mana? Ya, betul, di sisi debit karena peralatan bertambah. Ya, uang kas karena dibayar sudah dilunasi Rp80.000, kas berkurang sejumlah Rp80.000. Kita catat di mana? Ya, kebalikan dari saldo normalnya. Berarti kita catat di sebelah kredit. Coba kita lihat ya. Transaksi tanggal 9, tadi kita membeli peralatan ya. Otomatis peralatannya akan dicatat di sisi debit. Ya, utang usaha karena tadi sejumlah 70.000 nanti kita bayarnya, kita masih ngutang, ya. Kita utang usaha kita akan catat di sisi kredit, ya. Nah, kas bagaimana? Di sisi debit atau kredit? Ya, pastinya sisi kredit, ya karena tadi kita
kasnya berkurang karena kita sudah melakukan pembayaran tunai sejumlah Rp80.000. Ya, transaksi tanggal 12 Januari diterima dari pelanggan atas servis sebesar 800.000 secara tunai. Ya, karena kita sudah memberikan jasa, ya, kita terima secara tunai. Berarti ini kas akan bertambah sejumlah Rp800.000. Dan bagaimana sisi lainnya? Ya, ini merupakan pendapatan jasa. Saldo normal pendapatan jasa adalah di sebelah kredit. Ya, tanggal 12 kas ya, bertambah 800.000 karena kita mendapatkan pendapatan jasa. Pendapatan jasa otomatis kita harus catat di sebelah kredit karena ada penambahan. Berikutnya tanggal 16. Diterima pekerjaan dari pelanggan atas jasa servis sebesar Rp500.000 yang uangnya akan diterima 2 minggu berikutnya. Ceritanya nih kita sudah memberikan jasa kepada pelanggan ya, dan uangnya nanti baru kita akan terima. Artinya kita akan menerima piutang dari pelanggan. Ya, kita catat sebagai piutang ya. Dan di sini ada pendapatan jasa sejumlah Rp500.000. Bagaimana cara mencatatnya? Ya, piutang usaha kita baru akan kita terima sekitar 2 minggu lagi ya, jumlah Rp500.000. Ya, pendapatan jasa Rp500.000. Ya, kita lanjutkan. Pada tanggal 18 Januari diterima sebagian pembayaran jasa dari pelanggan pada tanggal 16 sebesar Rp150.000. Ya, tadi karena kita sudah memberikan jasa ya, jasa itu belum kita terima. Pada tanggal 16 ini kita terima sejumlah Rp150.000 ya. Jadi kas bertambah sejumlah Rp150.000 dan piutang akan berkurang juga sejumlah Rp150.000. Bagaimana cara pencatatannya? Ya, tanggal 18 ya. Kas bertambah karena kita baru terima piutang sejumlah Rp150.000 dan piutang usaha akan berkurang sejumlah Rp150.000. Ingat ya, karena piutang ini saldo normalnya di debit apabila berkurang maka akan kita catat di bagian kredit atau di sisi kredit. Ya, berikutnya tanggal 20 dibayar biaya iklan Rp120.000 dan biaya listrik Rp250.000. Ya, ini biaya akan bertambah sejumlah Rp120.000 ditambah Rp250.000 dan dibayar menggunakan kas sehingga kasnya akan berkurang sejumlah Rp370.000. Ya, tanggal 20 tadi biaya iklan kita bayar Rp120.000, yang kedua biaya listrik Rp250.000, artinya kita mengeluarkan uang kas sejumlah Rp370.000. Terlihat di sini kas kita catat di sisi kredit karena kas berkurang. Seharusnya atau saldo normalnya kas adalah di sisi debit. Tanggal 23 dibayar biaya gaji karyawan sebesar Rp300.000. Gaji bertambah Rp300.000 dan kas berkurang Rp300.000 ya. Masih ingat ya, kas apabila berkurang akan kita catat di sisi kredit ya. Gaji bertambah ya tetap di sisi debit karena biaya saldo normalnya adalah debit. Ya, tanggal 23 kita catat biaya gaji bertambah Rp300.000 dan kas akan berkurang sejumlah Rp300.000.
Tanggal 24 diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar Rp50.000. Berarti ini prive ya. Privenya akan bertambah sejumlah 50.000 dan uang kas akan berkurang sejumlah 50.000. Ya. Kenapa ini prive kita akan catat di saldo debit karena saldo normal prive ini adalah kredit. Ketika bertambah kita akan catat di sisi debit. Seperti itu ya. Yuk kita lihat tanggal 24 prive sejumlah 50.000 di sisi debit karena privenya bertambah dan kas berkurang sejumlah 50.000. Karena kas berkurang kita catat di sisi kredit. Tanggal 26 dibayar biaya telepon sebesar 100.000. Biaya telepon akan bertambah sejumlah 100.000 rupiah. Kas kita akan berkurang sejumlah 100.000 rupiah. Biaya telepon kita catat 100.000 rupiah, kas sejumlah 100.000 rupiah. Ya, kas kenapa kita catat di sisi kredit? Iya, karena kas ya kita keluarkan sejumlah 100.000 rupiah atau mengalami penurunan atau pengurangan. Tanggal 27 dibeli perlengkapan dari toko Kencana sebesar Rp50.000 secara kredit. Ya, secara kredit perlengkapan tetap bertambah sejumlah Rp50.000. Apa yang timbul? Karena kita beli secara kredit, berarti di sini ada utang usaha. Ya, tanggal 27 perlengkapan Rp50.000, utang usaha bertambah Rp50. Nah, kita lihat sini, apa betul ini utang usaha kita catat di sebelah kredit? Betul, karena apa? Utang usaha ini saldo normalnya adalah kredit. Apabila dia bertambah, dia akan tetap kita catat di sisi kredit, ya. Tanggal 28 Januari, perusahaan menerima pinjaman dari Bank BRI sebesar 3 juta rupiah. Ya, karena kita menerima uang, berarti kas kita akan bertambah sejumlah 3 juta rupiah. Berarti di sini ada timbul utang, ya. Kas 3 juta, utang usaha 3 juta rupiah. Demikianlah Ananda penjelasan mengenai jurnal umum. Mudah-mudahan Ananda semua paham ya. Dan silahkan dipelajari lagi ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.